Waktu pacaran, dialah yang paling kau bangga-banggakan. Tapi kalau udah putus, kenapa kau jelek-jelekkan? Ada yang salah. Haleluya, kembali lagi dengan saya Willy Marbon di program Inspirasi Remaja. Dan hari ini saya mau bahas mengenai kasihilah mantanmu. Wow, ini adalah satu hal yang belum ada sepertinya di YouTube channel, ya kan. Belum ada konten yang buat ini. Mungkin baru saya, ya kan. Well, tapi saya mau bahas ini karena banyak sekali orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang bahas mengenai bagaimana respon kita dengan mantan, bagaimana untuk move on, ya kan. Padahal firman Tuhan mengajarkan ajaran yang sangat luar biasa, bagaimana hubungan kita dengan mantan, ya kan. Namun yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini, dan sehingga kita bisa lebih dekat, ya kan, sehingga kita teman-teman yang suka terberkati dengan video ini, terberkati dengan konten ini, bisa muncul video-video ini di beranda teman-teman, di beranda YouTube teman-teman, dan juga tekan tanda loncengnya, sehingga kalau saya upload video, teman-teman bisa dapatkan notifikasi. Kita ada 2 program saat ini, yaitu program Inspirasi Remaja setiap Selasa, setiap Sabtu yang saya upload, dan juga Bible Lovers, di mana pembahasan firman Tuhan, juga itu di hari Kamis, ya kan. Tapi semua Inspirasi Remaja pun kita bahas dari firman Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan bahas mengenai kasihilah mantanmu. Mengapa kita harus mengasihi mantan? Sederhana jawabannya, karena itu adalah perintah Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi mantan? Karena itu firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Di mana ayatnya? Kan nggak ada ayatnya mengenai mantan. Ada ayatnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa mantan itu adalah musuhnya, lawannya, orang yang tidak lagi berpihak dengannya. Tetapi mantan bisa kita kasihi. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan agar kita mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 43-44 saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Mungkin engkau pernah mendengarkan apa kata motivator-motivator, kata orang-orang yang mengerti mengenai psikologi cinta, yang mengatakan kasihilah pacarmu dan bencilah mantanmu. Kasihilah orang yang sedang bersamamu, kasihilah orang yang mengasihimu, tapi bencilah orang yang jahat kepadamu. Bencilah orang yang tidak lagi berpihak denganmu. Bencilah orang yang ada melawan engkau. Bencilah orang-orang yang tidak lagi mencintaimu. Tapi Yesus mengatakan dalam ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pengajaran Yesus membuat Yesus adalah lebih unggul, yang paling unggul dari segala pengajaran-pengajaran yang ada. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Musa pun dikatakan bahwa kasihilah musuhmu, kasihilah orang sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Ini adalah pengajaran yang sangat luhur. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, kasihilah mantanmu, kasihilah mantanmu. Mungkin kau berpikir, lah mantan kenapa harus dikasihi? Kau bisa mengasihi mantan. Lah bagaimana cara Kak Willy mengasihi mantan? Nah, paling tidak ada 3 hal yang mau saya katakan. Bagaimana cara kita untuk mengasihi mantan? Yang pertama, jangan menjelek-jelekkan mantanmu. Mengapa? Karena dulunya dialah orang yang paling kau sayangi. Dulunya adalah orang yang dia adalah orang yang paling kau cintai. Tapi kenapa setelah putus engkau malah menjelek-jelekkan dia? Engkau malah mengatakan hal yang bukan tentang dia. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak seperti itu, tapi kau katakan hal-hal yang buruk tentang dia. Waktu kau masih pacaran dengan dia, semua kau tutupi, semua kesalahan yang kau tutupi, semua keburukan yang kau tutupi, semua hal-hal negatif yang ada pada yang kau tutupi. Tetapi setelah engkau putus dari dia, baik pun dia, benar pun dia, engkau malah mengatakan bahwa dia salah. Engkau malah menjelek-jelekkan dia. Engkau malah mengatakan hal-hal yang tidak tentang dia. Itu jahat dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengasihi mantan? Yaitu bangun hubungan pertemanan yang baik dengannya. Bangun hubungan pertemanan dengannya. Amin. Teman itu kan gak salah. Kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus bergaul dengan semua orang. Kita harus mengasihi semua orang. Itu sebabnya bangun pertemanan dengannya. Jangan pura-pura gak kenal. Ya kan? Karena mantan itu, untuk bisa move on dari mantan, bukanlah melupakan. Kalau engkau mau melupakan mantanmu, maka engkau harus insomnia, amnesia.
insomnia, amnesia. Itulah itu ya kan, amnesia ya, lupa ingatan. Kau harus amnesia dulu baru bisa melupakan mantanmu. Tapi kalau engkau merelakannya, itu dia, melupakan berbeda dengan merelakan. Merelakan tidaklah melupakan, masih ingat tapi engkau rela dia dengan yang lain dan kau percaya bahwa engkau akan mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, jangan pernah ya mencemburui dia. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena kasih itu tidak cemburu. Adalah bohong kau katakan kau anak Tuhan tapi engkau tidak mengasihi mantanmu. Adalah bohong engkau katakan bahwa engkau itu orang pelayan Tuhan tapi mantanmu sendiri pun engkau tidak kasihi. Adalah bohong engkau katakan engkau itu orang yang takut akan Tuhan tetapi engkau tidak mengasihi mantanmu. Ya memang engkau aktif di gereja, engkau aktif melayani, engkau aktif siaran langsung ya kan di ibadah gerejamu, tetapi engkau tidak berdamai dengan mantanmu, engkau tidak bisa mengampuni mantanmu, engkau tidak bisa mengasihi mantanmu. Jelas itu adalah kesalahan yang besar, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan agar kita mengasihi semua orang. Amin. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia nggak mau? Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana kalau misalnya dia yang nggak mau berdamai dengan saya, dia nggak mau bersama dengan saya? Yang pertama, tetap ampuni dia, karena itu bagian kita. Yang kedua, tetap kasihi dia, tetap doakan dia agar dia mau berdamai. Minta Tuhan menjamah hatinya. Karena kalau untuk mediator di sini agak sulit. Nah, ya kan, agak sulit kalau misalnya kita minta orang lain tolonglah biar aku damai sama dia, sama mantanku, agak susah karena nanti orang berpikir bahwa ini mau balikan ya kan. Padahal itu memang kamu nggak mau balikan. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau misalnya dia itu nggak mau berdamai sama kamu? Urusanmu sudah selesai. Kalau engkau sudah minta maaf padanya, engkau sudah mengajak damai dengannya, tapi dia yang tidak mau damai denganmu, maka itu bukan urusanmu lagi. Itu udah urusan dia dengan Tuhan. Lalu bagaimana kalau jumpa sama mantan? Kalau jumpa sama mantan, santai, ya kan? Sapa dia. Hai, katakan. Hai mantan. Dengarkan, kalau engkau pacaran lalu putus dan kau tidak mau berdamai dengan mantanmu, engkau masih kekanak-kanakan. Ingat itu baik-baik. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang mau berdamai dengan mantannya, ya kan? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya berteman dengan mantan saya? Kau ini ajarannya sesat ya. Bagaimana kalau saya mengasihi mantan saya berdamai dengan mantan saya berteman dengan mantan saya, tetapi lalu bagaimana dengan pasangan saya nanti? Apa kata dia, ya kan? Yang pertama, perlu keterbukaan. Terbuka aja sama pasanganmu. Sayang, itu mantanku dan kami berteman sekarang. Kalau dia tidak terima itu, berarti itu bukan pacaran yang baik. Karena pacaran itu dibangun dari komitmen, keterbukaan, kepercayaan. Kalau dia tidak menerima keterbukaan darimu, maka tidak ada poin 2. Karena poin pertama saya bilang ini perlu ada keterbukaan. Yang kedua, perlu ada kepercayaan yang kuat. Terbuka pun, kalau nggak percaya buat apa? Itu sebabnya engkau harus terbuka dengan pasanganmu. Katakan, itu mantanku sayang, kami berteman. Sesuai firman Tuhan, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh membenci. Lalu yang kedua, butuh kepercayaan yang kuat. Yakinkan dia, percayai dia. Sayang, percayalah, dia mantanku. Oke? Dan yang ketiga, jangan suka bahas mantan. Kebanyakan hubungan putus, saya mengalaminya, kebanyakan hubungan berakhir, hubungan itu hancur karena salah satu pasangan suka membahas masa lalu, suka membahas mantannya. Lebih banyak bahas mantan daripada bahas untuk masa depan. Lebih banyak bahas mantan, cerita mantan daripada cerita mengenai berdua, mengenai hubungan mereka. Dan ini membuat pasanganmu itu ilfeel dan merasa cemburu jadinya. Lah, kok dia terus apa dia masih ingat gitu ya kan? Apa dia masih teringat sama mantannya? Nah, ini yang bahaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, batasi komunikasimu dengan mantanmu supaya tidak timbul keraguan dari pasanganmu. Nah, ini penting. Jangan karena udah mantan lalu pacarmu itu percaya, pasanganmu sekarang percaya, pasanganmu itu percaya padamu, ya kan? Dan kok nggak pernah bahas mantan dengannya, tapi WhatsAppmu penuhnya dengan chat mantan. Sama pacarmu kok nggak pernah chatting, sama mantanmu kok chatting. Itu bahaya. Makanya batasi aja komunikasi dengan mantan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Batasi yang namanya bertemu. Apalagi bertemu khusus dengan mantan. Karena kan ini untuk menjaga nama baik. Ini untuk mengasihi namanya. Karena kalau engkau bertemu dengan mantan, engkau bertemu dengan mantanmu, dan cewekmu tahu, cowokmu tahu, itu namanya engkau bukan mengasihi. Itu namanya engkau cari berantem. Bertemu mungkin hanya untuk kongko-kongko, hanya untuk hanya untuk bicara-bicara aja, kan gak guna. Bertemu mungkin oke, kalau misalnya ada pesta undangan kawin kawan kalian gitu, datanglah kau dengan pacarmu lalu ketemu mantan yang say hello, ya kan? Tapi bukan ada kesepakatan khusus dia mau bahas-bahas masa lalu. Hati-hati. Ya kan, hati-hati. Karena pasanganmu itu bisa cemburu denganmu. Ya walaupun memang kasih itu tidak cemburu, tapi curiga, ya, dan kau tuh bisa tertarik lagi. Hati-hati. Kadang kita bisa tertarik lagi dengan mantan kita. Itu makanya miliki pola pikir yang benar. Walaupun kita harus mengasihi mantan, tapi kita harus batasi komunikasi dengannya. Bahkan blokir mantan pun gak salah, asal kita tidak dendam padanya. Saya udah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat lagi. Oke? Nah, kiranya ini bisa memberkati teman-teman. Kiranya ini bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman. Jangan main-main dengan hubunganmu dengan melibatkan mantan. Hati-hati. Oke? Kasihi mantanmu, doakan mantanmu, doakan dia baik-baik saja, usahakan berdamai dengannya, tapi jangan jadikan itu menjadi batu sandungan bagi hubunganmu nantinya. Saya berharap teman-teman semuanya bisa paham akan hal ini dan bisa mengerti bahwa kita harus mengasihi mantan, tetapi jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi hubungan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.